Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Sarimawarni. Biasa saya dipanggil dengan Mela TJ atau TJ atau Madu TJ. Saya kurang tahu sih kenapa saya dipanggil seperti itu, atau karena saya manis ya, seperti madu. Nah, di sini saya akan membuat video tentang gimana sih pengalaman aku di dunia kerja setelah tamat SMK. Sebelum itu aku mau kenalin, aku kuliah di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku kasih lihat nih foto-foto aku ketika aku kerja. Nah, udah lihat kan foto-fotonya? Mari kita bercerita. Aku mulai cerita pas aku kelas 3 SMK, dimana kawan-kawan aku udah mikirin nih planning mau kemana setelah lulus, mau kuliah di mana, mau kerja di mana, mau ikut kursus di mana. Cuman pada saat itu aku belum kepikiran mau kemana-mana. Karena kelas 2 SMK, orang tua aku bilang, kayaknya aku tidak bisa melanjuti kuliah dikarenakan kakak dan abangku itu masih kuliah, otomatis biaya yang harus dikeluarkan tuh sangat besar, dan pada saat itu faktor ekonomi kami sangat tidak mendukung, jadi aku harus mengalah. Nah, tapi walaupun aku udah ngalah gitu, aku tetap coba-coba nih daftar SNMPTN, beasiswa lainnya. Sayangnya aku nggak lolos, tapi aku nggak sedih gitu loh, karena mungkin jalanku nggak di situ ya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memantapkan diri setelah lulus bakalan kerja, tapi belum tahu kerja kemana. Setelah selesai ujian untuk aku kayak kepikiran atau ke Indomaret aja ya, seperti itu. Alhamdulillahnya selang beberapa hari setelah belum dapat ijazah, belum dikatakan lulus, aku ditelepon nih sama pihak Telkomsel, ada lowongan kerja, dan aku ditawarkan. Kenapa aku bisa ditawarkan? Kenapa saya bisa ditawarkan gitu kerja di Telkomsel? Dikarenakan saya semasa sekolah itu terpilih menjadi ambasador Telkomsel. Nah, orang Telkomsel kenal nih dengan saya. Tapi saya pada saat itu kan belum punya modal nih, belum punya modal ijazah, belum punya surat pernyataan lulus. Tapi alhamdulillahnya pihak Telkomsel itu mau menunggu. Dan setelah saya dinyatakan lulus, saya antar surat pernyataan lulus saya ke kantor Telkomsel, dan saya dikasih waktu selama 1 bulan setelah saya perpisahan. 1 minggu setelah perpisahan saya langsung bekerja. Emang seperti tidak ada waktu untuk bermain dulu, memang langsung bekerja. Alhamdulillahnya saya di SMK itu selalu ada diajarkan cara untuk bekerja, karena emang sekolah SMK itu anak muridnya siap untuk bekerja. Nah, sekarang saya akan menceritakan nih gimana kerjaan saya. Saya ditempatkan di Kota Rengat di kantor Grapari, dan saya di bagian mobile Grapari, yaitu kerjaannya keliling-keliling pakai mobil, ngecek jaringan tower ke pelosok-pelosok, serta saya ikut membantu kantor distributor Telkomsel berjualan kartu paket Telkomsel, pulsa, seperti itu. Karena saya ditugaskan untuk membantu penjualan distributor, saya seperti dianaktirikan nih, dan saya baru tahu nih gimana sih rekan-rekan kerja yang sesungguhnya, gimana sih dunia kerja yang sesungguhnya itu. Ada yang welcome dengan saya, ada yang kayak tidak suka dengan saya. Itu wajar di dunia kerja. Iri-irian itu wajar di dunia kerja. Nah, di situ saya kerja sebagai penjualan, dan target setiap per bulannya itu harus 40 juta. 40 juta entah 35 juta per bulan. Ketika saya tidak mencapai target penjualan saya selalu dibilang, gimana sih gak bisa jualan ya? Gak diajarkan jualan di SMK, seperti itu.
Ini emang termasuk lucu sih, karena setiap karyawan tuh selalu salah di mata atasan. Saya rasa bukan di tempat kerja saya aja yang seperti itu, pasti di tempat kerja lain tuh atasannya juga harus kayak biar karyawannya itu meningkat setiap bulannya kan. Apalagi pada saat itu saya harus menguatkan mental, di mana saya masih umur 18 tahun, dipaksa untuk kerja menghadapi rekan-rekan kerja yang umurnya tuh jauh di atas saya. Nah, saya harus menguatkan mental. Kerjaan saya cukup menyenangkan, di mana saya kerja keliling-keliling daerah mencari di mana nih tempat kerumunan orang, di mana nih pasar kaget saat ini. Nah, itu saya ke pasar-pasar kaget. Saya sampai mengenal tukang jual ayam, tukang potong ikan, tukang jual cabai, jual buah-buahan, jual martabak yang harga 5.000 tuh, sampai saya setiap hari selalu dibawain martabak, dibawain buah atau cabai atau toge, itu saya sangat ingat sekali. Ya, saya menyenangkan kerja karena orang tua saya selalu bilang, jadikan kerjaanmu itu hobimu. Nah, saya hobi itu keliling main-main. Nah, alhamdulillah saya dapat kerja yang seperti itu ya. Segitu menyenangkannya pekerjaan saya, sampai bisa saya kerja dari pagi sampai sore itu tidak terasa. Dimana saat kita berkunjung ke tempat warga pada jam makan siang misalnya kan, mereka sedang makan, dia tidak segan-segan menawarkan kami makan. Seperti kalau orang di perdesaan itu sangat pantang kita menolak makanan. Kalau mereka sedang makan, kita datang ke rumah, kita ditawarkan, itu sangat pantang sekali untuk ditolak. Seperti itu, seperti mengenal, oh seperti ini ya, dekat dengan orang-orang yang sebelumnya kita tidak kenal, seperti itu. Tapi ada yang tidak enaknya juga, kadang ada orang yang sepertinya tidak suka nih dengan kedatangan kita. Nah, kita tetap harus tersenyum, harus memasang muka yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau ditanya capek, siapa sih yang gak capek? Kerja apa sih yang gak capek? Pasti capek batin, capek fisik, capek otak. Tapi kita harus menyampingkan itu dulu, karena pada saat itu saya butuh nih kerja, saya butuh nih uang ini, saya butuh untuk jajan, untuk saya ngasih ke kakak saya kalau kakak saya minta jajan, ke abang saya. Kayak itu jadi motivasi saya sendiri. Alhamdulillah ya, aku udah bisa ngasih keluargaku dari hasil aku sendiri. Itu sangat menyenangkan kita kalau kita sudah mengasihi keluarga kita dari hasil kita sendiri. Ya, alhamdulillah. Ternyata benar, di kehidupan itu selalu ada senang, selalu ada sedih, dan roda tuh selalu berputar. Di saat aku sedang senang-senangnya, atasan aku menelpon bahwa kontrak aku hanya berjalan 1 tahun 8 bulan. Dikarenakan rekan kerjaku membuat masalah yang fatal yang menyinggung para atasan dan mengakibatkan kami satu tim di PHK. Pada saat itu kami sangat sedih. Sedang enak-enaknya, sedang di puncak-puncaknya malah seperti ini. Tapi aku tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Mungkin ini juga jalan dari Allah. Karena pada saat itu setelah saya tidak bekerja, ibu saya mulai sakit-sakitan lagi karena ibu saya mengidap kanker stadium lanjut. Dan saya lebih dekat dengan ibu saya karena harus menjaga dia. Sampai di Desember 2020 itu dimana aku benar-benar kehilangan jati diri aku yang anaknya emang suka happy-happy. Tapi Mela yang happy itu hilang karena Desember 2020 tanggal 12 ibu aku meninggal dunia. Di situ kayak hancur banget hidup aku, sampai aku memikirkan gimana ke depannya. Gimana nih ke depannya aku tanpa si penguat hidup aku. Aku hampir 7 bulan. Saat itu emang lagi down-downnya. 7 bulan aku tidak tidur malam.
sampai aku harus mengkonsumsi obat-obat seperti obat tidur, seperti obat itu yang buat aku bisa tenang. Tapi aku mikir lagi, aku masih punya ayah yang harus aku banggakan. Dan aku memikirkan apa aku harus kuliah. Pendaftaran pertama aku masih ragu-ragu nih mau kuliah. Pendaftaran kedua aku masih ragu-ragu. Sampai ke pendaftaran ketiga aku memantapkan diri untuk daftar di Universitas Islam Riau. Dan kenapa aku mengambil Fakultas Ilmu Komunikasi? Dulu mamaku selalu bilang sebelum dia meninggal, Melah besok kalau ada rezeki ambil jurusan hukum ya kuliahnya. Tapi semenjak dia sakit selama 5 tahun, dia mempertahankan hidup dan matinya. Dia selalu nonton nih YouTube tentang Ria Ricis, Atta Halilintar dan lain-lainnya. Dia bilang ke aku tiba-tiba, Mela besok kalau kuliah ambil ilmu komunikasi ya, biar jadi YouTuber katanya. Semenjak itu aku ingat kata-kata mama dan aku memantapkan diri untuk kuliah di UIR. Pertama aku masih bingung nih, apa ada temen ya nanti, karena aku tamatan 2019. Sedangkan nanti pasti yang daftar ini di bawah aku. Apa mau mereka temenan sama aku? Ada pikiran seperti itu, cuman aku memantapkan diri. Dan alhamdulillahnya ada kabar gembira lagi setelah ini. Dan alhamdulillahnya setelah aku mantapkan diri untuk kuliah, aku ditelepon nih sama kakak sepupu aku, dipercayakan untuk menghandle usaha warung makannya ketika dia sedang tidak di tempat. Aku yang menjaga. Nah, aku alhamdulillah banget kayak hidupku ini ya setelah ada kesulitan, kesedihan, selalu aku dapat yang bahagia-bahagianya. Aku dapat uang jajan sendiri lagi karena aku tuh tipe orang yang kayak tidak puas dikasih uang jajan segini, terus aku kayak kurang puas aja cuman segitu. Jadi aku otomatis harus pandai-pandai cari sendiri. Ya sekarang aku kerja di situ sambil kuliah. Walaupun tidak seberapa ya, tapi bisa membantu aku untuk biaya kuliah. Nah, dari cerita pengalaman aku ingin ngasih pesan untuk kalian. Nantinya jika kalian sudah bekerja, jadikan kerjaan kalian itu hobi kalian. Dan jangan pernah malu apapun kerjaannya. Selagi itu halal, kerjakanlah. Sebelum kalian mendapat kerjaan yang lebih bagus, jika kalian ingin mencari pengalaman, kerjakanlah. Jangan kayak malu-malu gitu. Penting untuk mencari pengalaman sebelum kalian menghadapi yang lebih seperti lebih parah dari kerjaan sebelum yang kalian dapat. Yang ketiga, jika kalian punya keluarga yang masih lengkap, sayangilah. Karena rindu yang paling berat itu ketika rindu sama orang yang sudah beda alam sama kita. Oke, cuman itu aja yang bisa aku ceritain karena nanti kalau kepanjangan kalian pun bosan. Nah, maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kurang dimengerti, aku mohon maaf. Walaupun belum lebaran, tolong dimaafkan. Ya, Mela TJ undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.